Tahukah kalian bahwa kegiatan membaca cerita pendek sebenarnya tidak sekedar membaca? Jika tersaji sebuah cerita pendek kemudian kalian membacanya, membaca yang dimaksud adalah membaca sampai tuntas, memahami isinya, dan jika ditanya tentang isi cerpen tersebut, kalian tentunya dapat menjawab pertanyaan itu dengan benar. Itulah indikator atau tolak ukur kalian sudah membaca sebuah cerita. Tentunya, hal ini tidak berlaku hanya pada cerita fiksi seperti cerpen saja. Pada buku atau tulisan yang bersifat non-fiksi seperti buku pelajaran juga berlaku ya. Jadi, sudahkah kalian membaca satu buku hari ini? Baiklah, mari kita lanjutkan ke penjelasan materi kali ini. Sebelum kita membahas materi pokok tentang menuangkan kreativitas melalui cerita pendek, khususnya yang berkenaan dengan kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek, baik yang dibaca maupun didengar, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu bagaimana memahami isi dari cerita pendek. Nah, isi teks cerita pendek atau yang biasa dikenal dengan istilah cerpen ini biasanya diperinci dengan adanya struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Isi teks cerpen menggambarkan kisah tentang sebuah peristiwa atau seorang tokoh dalam menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan orang atau makhluk lain di lingkungannya. Setiap tokoh memiliki watak tertentu, dan pengarang mengembangkan konflik watak tokoh tersebut. Isi teks cerpen terjadi pada suatu tempat, waktu tertentu, dan suasana tertentu. Dan yang paling penting dari isi cerpen adalah nilai-nilai, pesan atau amanat, tema, tujuan, dan maksud yang disampaikan pengarang kepada pembacanya. Hal-hal yang disebutkan tadilah yang akan kalian temukan dan pahami ketika membaca cerpen. Setelah membaca dan memahami sebuah cerpen, tentunya kalian bertanya bagaimana struktur isi teks cerpen. Oleh karena itu, berikutnya kita akan menguraikan bagian-bagian manakah yang termasuk struktur isi cerita pendek. Bagian-bagian pada cerpen yang dapat kita telaah sebagai berikut. Yang pertama ada telaah judul. Nah, secara fisik, judul teks cerpen mudah dikenali. Judul teks cerpen menggambarkan keseluruhan isi cerpen atau persoalan utama yang hendak disampaikan pengarang melalui cerita. Bedakan judul dengan tema. Judul dapat dilihat pada tampilan teks. Judul bersifat tersurat, ditulis pada bagian awal teks, bisa berupa kata, frasa, atau klausa. Dengan huruf kapital pada tiap kata kecuali pada kata depan, atau secara keseluruhan ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan tema bersifat tersirat, tidak tercantum secara langsung dalam teks cerita, melainkan merupakan hasil pemahaman pembaca terhadap cerita tersebut. Apabila kalian ditanyai mengenai tema suatu cerita, kalian dapat menjelaskannya dalam bentuk sebuah kalimat yang mencakup gambaran umum tentang isi cerita secara singkat. Nah, tema biasanya hanya berbentuk dalam satu kalimat. Berikut contoh judul cerpen beserta kutipan cerpen yang saling berhubungan. Setelah kalian memperhatikan telaah judul pada contoh sebelumnya, nah bagian setelah judul pada teks cerpen yakni menjelaskan struktur orientasi yang isinya merupakan bagian perkenalan dalam sebuah cerita, baik pengenalan akan para tokoh, apa yang dialami para tokoh, tempat peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dan alur. Berikut contoh dari telaah orientasi. Sudah dibaca dan diperhatikan dengan saksama telah orientasi? Baiklah, untuk bagian setelah orientasi, di sini kita akan menjelaskan masalah atau konflik yang terjadi di lingkungan sekitar tokoh atau tidak berkaitan langsung dengan tokoh.
Konflik dalam cerita dialami oleh tokoh utama. Permasalahan yang ditimbulkan bisa saja dari orang sekitar tokoh utama tersebut atau justru dari dirinya sendiri. Silakan perhatikan contoh berikut. Bagian struktur ini juga biasa dikenal dengan istilah komplikasi. Selanjutnya kita memasuki tahap resolusi pada teks cerpen. Resolusi merupakan bagian pemecahan masalah atau konflik yang terjadi di dalam cerita. Pemecahan masalah dapat digambarkan bahwa tokoh cerita yang mengalami konflik atau permasalahan akhirnya menemukan solusi atau pemecahan masalah dari konflik tersebut. Ditandai dengan akhir yang bahagia atau bisa juga sebaliknya, bahkan akhir cerita yang terbuka. Berikut contoh telaah resolusi yang dapat kalian perhatikan. Setelah kalian mampu mengidentifikasi dan memahami bagian-bagian yang terdapat dalam struktur isi teks cerita pendek, selanjutnya kita akan menelaah ciri kebahasaan teks cerita pendek. Teks cerpen memiliki kaidah kebahasaan yang membedakannya dengan teks lainnya. Ciri bahasa cerpen yang akan kalian telaah yakni sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan kata ganti orang yang berhubungan dengan sudut pandang pengarang, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu, pemilihan kosakata atau diksi, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci, dan penggunaan gaya bahasa ataupun majas. Ingin tahu lebih jelas tentang masing-masing penggunaan bahasa yang dimaksud? Mari kita lanjutkan penjelasannya. Simak baik-baik ya. Bagian pertama yakni telaah penggunaan kata ganti orang. Nah, secara garis besar, pengarang dapat memilih penggunaan kata ganti orang dalam menuangkan ceritanya, baik akuan maupun diaan. Pencerita akuan adalah tokoh utama sebagai pencerita dengan menggunakan kata aku atau saya. Pencerita diaan maksudnya adalah pengarang sebagai pengamat dengan menggunakan kata ia, dia, mereka, atau menyebut nama pelaku. Baiklah, berikut contoh penggunaan kata ganti orang dalam cerpen. Selanjutnya kita beralih ke telaah penggunaan penanda keterangan waktu. Nah, untuk keterangan waktu yang digunakan pengarang dalam menulis cerpen adalah menunjukkan waktu terjadinya sebuah peristiwa yang diceritakan. Contoh penggunaan kata keterangan waktu antara lain pagi, siang, sore, malam, besok, lusa, dan penunjuk hari lainnya. Untuk itu, perhatikan contoh berikut. Selanjutnya, untuk telaah pemilihan kosakata, perlu kalian ketahui bahwa terbentuknya alur cerita dalam cerpen mempunyai hubungan erat dengan pemilihan kosakata. Untuk itu, ketepatan dalam pemilihan dan penggunaan kosakata akan memberikan gambaran kualitas cerpen yang dibuat. Selain itu, pemilihan kosakata yang tepat akan menambah keindahan dan keserasian makna yang tercipta. Oleh karena itu, kalian hendaknya memahami kosakata dan mencoba mencari tahu kosakata baru yang terdapat pada teks cerpen yang kalian baca. Kalian dapat membuka kamus, Puebi, buku ketatabahasaan,
atau mencarinya di internet. Pemilihan kosakata dalam cerpen dapat berupa pemilihan kata-kata yang berkonotasi positif ataupun tidak. Contohnya kata asisten, konotasinya jelas terdengar lebih baik dibandingkan dengan kata pembantu, bukan? Untuk itu, coba perhatikan contoh berikut. Telaah ciri kebahasaan dari teks cerpen selanjutnya yakni penggunaan uraian deskriptif. Penggunaan uraian deskriptif dapat berupa mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik, atau kepribadiannya. Fungsi penggunaan uraian deskriptif untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan atau peristiwa dalam cerpen. Penggunaan uraian deskriptif ini membuat kalian memahami alur cerita. Selain itu, uraian deskriptif dapat bertujuan membuat kalian memahami peristiwa yang terjadi dalam teks cerpen. Untuk itu, coba perhatikan contoh berikut ini. Telaah ciri kebahasaan dari teks cerpen selanjutnya yakni penggunaan gaya bahasa atau majas. Penggunaan gaya bahasa atau sering disebut dengan istilah majas dalam teks cerpen berperan dalam memperindah dan meningkatkan efek makna bacaan. Gaya bahasa merupakan bentuk retoris yang penggunaannya antara lain untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi penyimak atau pembacanya. Perlu kalian ketahui bahwa pada zaman Yunani dan Romawi, gaya bahasa atau majas merupakan hal penting yang harus dikuasai oleh seorang orator. Dengan menggunakan gaya bahasa itulah, seorang orator dapat memengaruhi para pendengarnya. Gaya bahasa dalam perbendaharaan bahasa Indonesia terbagi ke dalam majas perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Contoh gaya bahasa perlu kalian ketahui yang sering muncul dalam teks cerpen yakni sebagai berikut. Yang pertama ada gaya bahasa perbandingan yang terdiri dari personifikasi dan asosiasi. Untuk personifikasi merupakan gaya bahasa yang melukiskan benda mati yang diungkapkan seolah seperti manusia. Contohnya, awan hitam menebal diiringi halilintar bersahut-sahut. Nah, dari kalimat tersebut tergambar seolah-olah awan hitam bisa saling bersahutan, seperti itu. Nah, sedangkan asosiasi atau yang biasa dikenal dengan istilah simile merupakan gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tapi sengaja dianggap sama. Gaya bahasa ini ditandai dengan kata-kata bagai, bagaikan, seumpama, dan seperti. Contohnya pada kalimat berikut. Hatinya sedih seperti diiris sembilu. Baiklah, untuk gaya bahasa selanjutnya yakni gaya bahasa pertentangan terdiri dari hiperbola, litotes, dan ironi. Untuk hiperbola adalah gaya bahasa yang digunakan untuk melukiskan keadaan secara berlebihan. Contohnya ada pada kalimat berikut, aku terkejut setengah mati mendengar perkataannya. Sedangkan litotes adalah gaya bahasa yang digunakan untuk melukiskan sesuatu sekecil-kecilnya untuk merendahkan diri. Contohnya pada kalimat berikut, gaji ayahku tidak seberapa, hanya cukup untuk makan dan membiayai sekolahku. Selanjutnya, ironi adalah gaya bahasa yang digunakan sebagai sindiran yang paling halus. Gaya bahasa ini menggunakan kata-kata yang mengandung kata-kata yang memiliki arti kebalikan dengan yang dimaksud. Contohnya, bersih sekali kamarmu Narti, kertas-kertas berserakan memenuhi kamarmu. Nah, dari kalimat ini sebenarnya tidak bermaksud memuji dengan mengatakan kamarnya bersih, melainkan menyindir bahwa sebenarnya kamar temannya itu kotor sekali. Begitu. Gaya bahasa berikutnya yang biasa terdapat di dalam teks cerita pendek yakni gaya bahasa pertautan yang terdiri dari eufemisme dan metonimia. Eufemisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperhalus agar tidak mengganggu atau menyinggung orang lain. Contoh,
Sejak kepergian ibunya, Andi menjadi kurang ingatan. Nah, kita garis bawahi untuk kurang ingatan di sini dimaksudkan menggambarkan kondisi kejiwaan seseorang yang memang dalam keadaan kurang baik atau yang biasa dikenal dengan kata-kata gila. Selanjutnya, metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal lainnya sebagai pengganti. Contoh, ayah dan bunda pergi ke Paris naik Garuda. Nah, Garuda di sini bukan burung Garuda ya, melainkan sebuah maskapai penerbangan yang memiliki merek Garuda, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke gaya bahasa perulangan yang terdiri dari klimaks, retoris, dan repetisi. Untuk klimaks adalah gaya bahasa yang menggunakan beberapa hal yang berturut-turut yang makin lama makin menghebat. Contoh, Susi mulai mengambil ancang-ancang, mulai melangkah, lari di tempat, dan melesat dengan cepat. Selanjutnya, retoris adalah gaya bahasa yang menggunakan kalimat tanya yang jawabannya itu sudah diketahui penanya. Tujuannya untuk memberikan penegasan pada masalah yang diuraikannya, untuk meyakinkan ataupun sebagai sindiran. Contoh, siapa sih yang tidak ingin bahagia? Untuk repetisi adalah gaya bahasa yang menggunakan perulangan sebagai ciri khasnya. Gaya bahasa ini sering digunakan dalam memberi pidato, ceramah, atau berbicara di depan umum. Contoh, selamat datang pahlawanku, selamat datang pujaanku, selamat datang bunga bangsaku. Baiklah, setelah memahami berbagai macam gaya bahasa, selanjutnya perhatikan contoh berikut. Nah, sampai di sini kalian sudah paham kan mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen? Tentunya sudah paham dong. Jadi dapat disimpulkan secara garis besar gambaran struktur teks cerpen seperti yang tampak pada tayangan ini. Struktur teks cerita pendek atau cerpen terdiri dari judul, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sedangkan aspek kebahasaan teks cerpen memuat penggunaan kata ganti orang yang berhubungan dengan sudut pandang pengarang, pemilihan kosakata, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci, dan penggunaan gaya bahasa atau majas. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pembelajaran kalian di rumah ataupun di sekolah. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada materi berikutnya.